ini kami goreng salah satu yang bisa membantu di bidang pertanian, di samping dipergunakan untuk bahan industri pembuatan sabun, macam-macam ini manfaatnya. Tapi kalau untuk digunakan untuk pertanian harganya terlalu tinggi dibanding ya sebetulnya ya kapur dolomit itu sama. Ini bisa untuk mendongkrak kandungan unsur K juga bisa, fosfor juga bisa, terutama untuk menaikkan pH apalagi. Jadi sebetulnya kalau kita tahu manfaat kegunaannya, banyak sekali alternatif lain yang bisa membantu di bidang budidaya tanaman padi. Mungkin itu sebagai pengenalan dari masing-masing Omi Yakar dolomit. Di samping untuk menaikkan pH juga istilahnya banyak mengandung unsur kalium dan tidak kalah penting untuk membuat fermentasi supaya pupuk organik itu tidak akan meledak pada saat proses fermentasi. Jadi bisa kegunaan dolomit ini satu sebagai menetralisir pH pupuk organik itu sendiri, kedua untuk fermentasi, dan ketiga itu juga tidak kalah penting mengandung unsur kalsium dan digunakan dalam pertumbuhan akar, kesehatan akar, yang akhirnya adalah untuk menjaga mutu dan kualitas pada hasil produksi komoditas pertanian. Ini salah satu makanan atau buah kami pakai dalam pembuatan organik. Misalnya buahnya itu sayang dibuat pupuk organik, tidak kalah penting itu kulitnya bisa digunakan pupuk organik yang mengandung unsur kalium, karena di samping pisang mengandung protein yang tinggi, ternyata pisang juga mengandung kalium yang tinggi. Misalnya ada pisang yang busuk jangan dibuang, kita digunakan untuk pupuk organik. Kalau tidak ya kulitnya jangan dibuang, karena bisa digunakan pupuk organik yang mengandung unsur K yang tinggi. Mungkin bisa dilihat di lain bahan yang sama-sama mengandung unsur K yang tinggi. Ini walaupun kulit masih bisa dimanfaatkan untuk ininya terasi, salah satu yang kami gunakan untuk pembuatan organik. Di samping menggunakan ikan, kita mendongkrak juga pakai yang namanya terasi. Cuma
Cuma di terasi di sini kami goreng supaya di pembuatan pupuk organik nanti tidak akan menimbulkan bau, tapi kalau digoreng nanti akan menimbulkan secara bau tapi yang khas, gurih. Di samping itu pula kita kembali ke asal bahan dari terasi itu sendiri. Bahwasanya terasi juga mempunyai harga variasi sesuai dengan bahan dan juga campuran. Biasanya kalau terasi yang bagus itu kalau digoreng itu tidak ambiar atau tidak remuk, masih utuh dan keadaan bagus seperti pada waktu sebelum digoreng. Itu sebagai tambahan dari kami, bahwasanya terasi yang ada di tiap rumah di daerah pesisir, terutama untuk masak, biasanya ada yang senang tumis dikasih terasi juga ada, tapi kalau di daerah kami rata-rata itu membuat sambal terasi yang rasanya tidak kalah enaknya dengan sambal kemasan. Inilah salah satu yang menunjang unsur K dalam pembuatan pupuk organik cair maupun padat. Kita menggunakan ikan PS-an ini, yang menggunakan ikan PS yang kami rebus untuk menunjang atau mendongkrak kandungan unsur kalsiumnya ini. Kita menggunakan ikan ini direbus supaya masak hingga dalam pengaplikasian nanti akan langsung dicerna oleh tanaman. Jadi kami dalam pembuatan pupuk organik cair maupun padat, unsur-unsur yang kami gunakan senantiasa bahan-bahan tersebut kami masak. Biar nanti pengurahannya cepat. Mungkin bila mana dalam kehidupan sehari-hari para ibu atau yang memasak ikan atau daging, air rebusannya usahakan jangan dibuang, atau air cuciannya. Kalau mbah saya dulu itu dengan alasan biar buahnya manis, ternyata tanpa pengetahuan yang lebih dalam atau tanpa penelitian, ternyata sepanjang saya pelajari memang ada betulnya. Dengan pengalaman-pengalaman tadi dari orang-orang tua kita dan
selama saya mencoba berbagai pembuatan pupuk organik. Setelah saya uji coba, diteliti, ternyata dengan mendongkrak unsur K tersebut atau kalium, kita menggunakan ikan, kebetulan daerah kami daerah pesisir, sehingga sangat mudah sekali untuk mencari ikan yang kelasnya BS atau yang tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi, sehingga saya memanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik tersebut. Mungkin kita sebagai pengenalan sudah ini tadi, saya nanti bisa informasikan apa yang bisa menunjang unsur K tersebut yang saya komposisikan menjadi satu kesatuan. Jadi para kadang tani atau teman-teman yang melihat channel kami bisa memanfaatkan apa yang saya paparkan tadi. Terima kasih.